Cek, cek, cek. Oke. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali lagi dengan tamu yang teman lama, sahabat lama. Saya bajak untuk cerita tentang COVID. Nah, kalau pendengar hadap-hadapan mungkin sudah tahu, tapi kalau yang belum tahu, ini juga anak lama, anak WO juga sangat berhasil di wedding organizer. Amin. Namanya Andi Rani Deviana. Ya. Tapi lebih nyaman dipanggil Pepi. Oke, ya. Kita panggil ibu atau apa ini? Sama panggil kakak. Panggil makan lebih suka pasti ya. Oke, Pepi, selamat sore. Selamat sore. Kita sekarang ini Pepi lagi mempersiapkan satu wedding juga. Ya. Tapi berhubung saya kontak dia, terus dia bilang kalau berhubungan tentang COVID dan kita mengedukasi orang-orang kepada teman-teman, ayo langsung di. Oke. Iya, Dibesarkan suaranya sedikit ya Pepi ya. Oke. Andi Rani Deviana atau Pepi. Iya. Saya dengar kabar terpapar 2 kali. Ya. Betul, COVID. Ya betul, jadi S2 lah. S2 ya? S2 untuk COVID. Ya. 2 kali, itu pertama kali kapan? Pertama kali itu akhir Maret 2020. 2020. Jadi itu masih angkatan pertama ya? Ya, boleh dibilang itu angkatan pertama. Malahan beberapa teman ada yang bilang kamu pasien 003 ya? 003. Iya. Karena waktu itu memang lagi rame, terus dengar dari beberapa grup teman-teman juga katanya, Pepi positif. Waktu itu kita langsung heboh gitu. Ya, karena kan masih langka lah, kita juga bingung itu apa kan. Orang juga masih pasti ada heboh, kalau ada yang kena heboh, apalagi kalau yang kena, kita kan cuma lihat di TV. Ternyata yang kena orang dekat dan lingkaran kita itu pasti. Waktu itu bagaimana bisa terpapar waktu itu? Kalau terpapar kurang tahu kenapa bisa, karena tadi kan kegiatan masih normal, wedding masih jalan terus masih ketemu orang di mana-mana, di mall gitu, masih normal lah kegiatan. Tahu-tahu demam, awalnya migrain, terus demam, batuk segala macam. Kita juga berpikir gejala biasa itu karena tidak pernah terpikirkan akan kena COVID. Dan COVID masih hal yang orang tahu tapi belum begitu paham. Ya, belum begitu paham. Boleh dibilang pemberitaan tentang COVID juga kita dengar yang sesuai berita di TV aja gitu. Untuk di Makassar sendiri, jangankan di Makassar sendiri juga belum terlalu bagaimana mengenai COVID itu hari ya. Mungkin kalangan dokter-dokter Maret 2020 itu. Saat itu kita masih baru-baru dengar istilah swab, OTG, ODP, PDP, itu kita masih istilah lama semua. Masih awam lah itu. Nah, jadi karena mulai demam, bilang saya seperti biasa karena demamnya tidak turun. Semakin lama semakin demamnya semakin naik, tidak turun, terus meriang. Dokter sudah tidak mau terima karena diarahkan ke rumah sakit, takutnya ada infeksi. Saat itu hanya seperti itu aja, seperti biasa. Dan waktu itu rumah sakit masih tidak penuh ya, masih banyak yang kosong? Masih, jadi saya masih ke salah satu rumah sakit swasta di Siloam ya. Masih, jadi pertama masih cuma diminta tetap pakai masker karena sudah mulai batuk. Jadi di situ dokter tetap diarahkan pakai masker, mau diperiksa di UGD-nya, foto toraks, terus ambil darah, masih lah, hanya diminta kita pakai masker, cuci tangan, masih begitu. Dan terus hanya di sana di rumah sakit sudah mulai kelihatan ada ketegangan ini. Yang tegang selain pasien yang saya sendiri, pasien-pasien yang ada di ruang UGD dan dokter tenaga nakesnya juga udah mulai tegang. Waktu itu di UGD tidak semua penderita COVID ya? Tidak semua, jadi masih banyak yang tegang karena ada masuk COVID. Iya, ada masuk dan batuk. Nah, jadi komplainnya istilahnya ya? Iya, sudah mulai dengar, itu kenapa batuk? Jadinya sama perawat UGD itu dibilang, Ibu sambil tunggu foto toraks, boleh nggak tunggu di depan, di bagian administrasi aja sekalian daftar. Itu karena ada yang keberatan? Bukan ada yang keberatan, jadi saya juga merasa tidak nyaman ya, karena setiap batuk orang langsung noleh, padahal kan buat kita batuk biasa lah di rumah. Itu kan cari perhatian namanya, toh? Iya, sengaja batuk begitu biar dibalik semua. Iya, biar balik semua orang kenalan gitu kan? Iya, kenalan. Siapa tahu ada yang mau merit kan bisa jadi. Iya, langsung kasih kartu nama. Jadi saya batuk sambil pegang kartu nama. Waktu itu jarak antara masuk rumah sakit
sama pertama kali merasa terpapar dengan ciri-ciri batuk atau meriang itu berapa lama? Jadi saya tidak merasa hari? terpapar ya. Jadi begitu batuk ke rumah sakit karena merasa takutnya ada infeksi sesuai arahan dokter. Jadi udah tunggu hasil fototoraksnya besok. Memang dibilang ada gejala, jadi gejala klinisnya ada. Cuman itu hari hanya dikasih obat-obat dan boleh dibilang dokter yang memeriksa saat itu sudah memang mulai panik. Dia udah bilang, Ibu bisa masuk rumah sakit gitu. Cuma saya bilang, kalau bisa obat-obatan saja, saya obat-obatan dulu, nantilah kalau saya tidak enak lagi baru saya ke rumah sakit. Tapi masih diobat di rumah, hanya semakin lama demam semakin tinggi. Demam ya? Demam itu sampai 38,5, kalau 8,7 itu saya masuk UGD. Saya pulang ke rumah hari itu juga. Karena demamnya tidak turun-turun, batuknya semakin keras, ditambah lagi gejalanya diare, sampai 5 diare. Ya. Besoknya saya kembali lagi ke Siloam, itu dokter UGD sudah tidak mau menerima tidak lagi. Mau terima karena dia bilang ini ibu gejala klinisnya sudah ada, hasil fotonya menunjukkan seperti itu, foto toraksnya seperti itu, dan kami tidak punya ruang isolasi di sini. Waktu itu belum ada. Ibu yang harus punya hanya di Wahidin. Baru rumah sakit rujukan ya, yang itu hari. Baru karena kan masih beberapa orang yang kena kan. Jadi akhirnya saya pulang karena tidak ini saya saat itu juga sudah tidak boleh pulang sama dokter. Ibu tidak boleh pulang. Akhirnya salah satu keluarga dokter mengarahkan ke rumah sakit rujukan di rumah sakit Unhas. Iya, karena dia bilang saat itu sudah ada alat swab. Walaupun gejala klinisnya ada, kamu masuk di Unhas biar kamu di swab besoknya. Waktu itu sudah ada swab, sudah ada rapid waktu itu? Kalau rapid kan kayaknya baru swab ya itu hari swab ya? Itu pun swabnya cuma sejenis ya? Iya, baru yang swab pertama kali ada di Makassar itu, yang ada di rumah sakit Unhas. Sama, dicolok juga hidung? Dulu tuh kayaknya lebih lengkap, karena hidungnya dicolok kiri kanan, mulutnya juga. Kalau sekarang kan kayaknya lebih irit, cuma satu sisi. Ini dulu lebih lengkap. Lebih lengkap, terus kalau sebelum kita di swab, saturasi juga langsung diukur, jadi sudah hidungnya dicolok, tangannya dijepit lah, tensinya diukur. Saat itu seperti itu, mungkin ya sama-sama nakesnya juga masih pertama kali hadapi seperti itu, masih baru ya. Kita juga pasien, ini saya diapain ini ya. Kayaknya sekarang kan satu orang bisa berapa ini, tenaga kesehatannya satu. Dulu saya pasien sendiri 6 orang. Oh gitu. Jadi diborongi dong? Diborongi, jadi mau melawan gimana, diborongin sama, saya sampai gini, saya bilang sama ini, mamaku, Mak, saya nggak bisa melawan ini, Mak. Sakit sekali tuh di swab, sampai keluar-keluar mataku. Kenapa kok nggak marah? 6 orang, Ma, ini, N-man ini 6 orang ini. Bawa insulin lagi. Iya semua, jadi ada yang periksa darah dulu kiri kanan, ada dokternya, ada yang pegang swab, kepala ada yang pegang. Karena masih seperti itu waktu itu ya, 2020 Maret itu. Itu juga pasien di dalam rumah sakit Unhas itu mungkin masih sekitar 10 orang atau tidak sampai 20 orang itu. Itu berapa lama perawatan waktu itu? Dulu perawatannya itu sampai saya 8 hari. 8 hari? Ya, karena sebenarnya menunggu hasil swabnya yang lama. Jadi setelah hasil swab pertama positif, terus dibilang tunggu hasil swab yang kedua negatif ya. Kayak gitu. Kedua dan ketiga harus negatif. Karena jarak swab ini hasilnya itu masih lama, itu yang bikin lama di sana? Bikin lama perawatan, iya. Perasaannya waktu itu bete, sedih? Itu apa ya, namanya drop itu karena pertama, kita mungkin di Makassar kalau ada yang sakit kan dijenguk rame-rame, dijaga rame-rame. Ini tidak. Saya boleh dibilang alhamdulillah masuk rumah sakit hanya melahirkan saja. Jadi baru pertama kali itu masuk rumah sakit karena sakit. Baru ini sakit apa ini saya ini? Padahal virus ya? Iya, virus ada. Orang bilang batuk, tapi saya demam, saya diare gitu. Malah orang bilang, kok sakit apa? Saya nggak tahu, kayaknya sakitnya 6 orang ini ada di saya. Itu. Iya, terus, karena sakit kepala, meriang, mual, diare gitu ya. Terus kita juga minum obat itu sehari harus bisa minum obat sekitar 20 sampai 27 biji. 27 biji? Jadi semua obat antivirus ada obat lambung, vitamin, obat batuk, obat diare, semuanya meninggalkan ada. Anak di rumah ya? Meninggalkan anak di rumah yang habis disunat lagi. Jadi dia Afgari waktu itu habis disunat? Jadi saya awalnya pikir saya itu demam, kok karena saya kecapean, dia mau disunat, 2 hari sebelum sunat dia nggak tidur, dia tegang kali kan, jadi saya pikir saya capek kali ya karena dia nggak tidur, saya juga begadang. Sebelumnya saya habis event kan, habis wedding, saya pikir ya sudahlah mungkin karena jadi paginya Abgari disunat, itu juga Abgari yang tadinya sunat di rumah sakit udah menolak, jadi kita ada keluarga yang klinik keluarga yang sunat. Malamnya saya udah mulai demam, jadi saya pikir saya kecapean ini karena 2 hari temenin dia nggak tidur.
Di waktu itu di rumahnya Pepi cuman Pepi yang terpapar? Itu hari cuma saya sendiri yang terpapar. Oke. Setelah itu 8 hari, berapa hari lagi menunggu hasil swab negatif? Jadi di rumah sakit itu tidak boleh keluar kalau tidak 2 kali negatif. Oh, 2 kali negatif? Harus 2 kali negatif. Jadi setelah 2 kali negatif kok saya balik. Begitu hasil negatif keluar jam 8 malam, saat itu juga saya minta pulang. Orang kan biasanya harus pulang besok pagi ya, saya minta pulang deh sekarang. Jadi jam 8 malam keluar negatif, saya minta pulang jam 10 malam. Oke, langsung pulang? Langsung saya minta pulang. 8 hari sendiri di kamar dan itu kita isolasi pasien COVID itu beda kalau di rumah sakit. Kalau yang kita pasien di rumah sakit biasa, perawat kan akan masuk. Ya, kalau ini nggak bisa, perawat pun ini perawat hanya masuk, kasih boleh dibilang sebentar sekali dan mereka juga tidak berani, itu masih ketakutan kali semua ya. Tidak berani lama-lama perawat. Makanan kita juga ya bagaimana, biasanya makan rumah sakit wadahnya bagus-bagus, ini kita dalam plastik semuanya. Oh gitu. Karena iya kan, jadi terus mana mau ngobrol sama mereka nggak boleh. Mereka kode-kode saja. Iya. Jadi kalau mau makan, sini kue. Itu gitu. Oke, itu Maret 2020. Setelah itu Pepi menjalani kehidupannya seperti biasa ya. Jadi sampai rumah, ya. Sampai rumah dan saya lanjut lagi isolasi 14 hari. Jadi total itu hari saya, hari ya hampir sebulan lah saya tidak keluar rumah. Karena pertama setelah itu banyak wedding cancel kan, karena kita PSBB ya. Nah, jadi banyak wedding cancel di bulan April itu tidak ada kegiatan apa-apa. Oh, jadi betul-betul apalagi masuk bulan Ramadan, jadi benar-benar tidak ada kegiatan. Nanti mulai setelah Lebaran baru mulai lagi ada beberapa wedding. Ya, beberapa wedding. Dan Pepi langsung aktif kembali ya. Ya, jadi sempat profesinya. Yang sedihnya kok yang dulu itu awalnya sempat ada beberapa klien yang tidak mau ketemu setelah itu karena merasa tidak takut. Mau ketemu karena takut. Jadi kalau kayak sekarang kan orang sudah yakin nih, lewat 14 hari virusnya hilang. Nah dulu itu karena dibilang saya pernah COVID, itu kan kita nggak usah ketemu deh, kayak gitu. Jadi nggak jadi dipakai wedding ininya WO-nya. Jadi saya bilang, ada yang batalkan itu? Kalau pembatalan tidak ada, tapi mereka tidak minta ketemu, walaupun tetap jadi ya. Cuma kan kita merasa gimana, kita kayak punya penyakit menular gitu ya, ada rasa sedih. Jadi kayak aib gitu ya? Iya, kayak sedih. Tapi menangis? Tidak juga, karena sudah ditransfer. DP-nya udah DP sudah macu. Sudah aman. Oke, tidak mau ketemu, tidak apa-apa. Oke, gitu ya. Jadi Agustus sudah mulai seperti biasa lagi. Iya, tapi waktu itu pada saat sibuk-sibuknya kembali wedding, itu Pepi pernah kepikiran akan kena lagi? Nah, itu hari kan pernah dikasih tahu kalau sudah pernah kena itu sudah aman. Katanya gitu kan. Jadi saya tetap protokol biasa, cuma kadang kalau saya mulai agak demam lagi atau ini, saya langsung sudah di rumah sakit itu kita diedukasi. Kalau ibu ada gejala demam atau batuk, mendingan langsung isolasi sendiri lah. Kalau di rumahnya memungkinkan. Jadi saya langsung isolasi sendiri 3 hari, begitu kan. Benar-benar yang mencari ruangan sendiri di rumah, ketemu orang-orang itu saya mulai begitu. Kalau mulai batuk sama mulai demam gitu ya. Tapi padahal dulu sebelum ada COVID, kalau demam tidak isolasi, shopping. Shopping, karena ini kayaknya demamnya harus jalan-jalan, ini kena angin. Nah, makin menuju ke akhir tahun 2020 kan banyak sekali pekerjaannya Pepi sebagai WO owner dari Devi Dona Wedding Organizer. Masuk November ya. Saya jadi yang kedua itu jaraknya 9 bulan dari yang pertama. Jadi akhir Maret. 9 bulan. Iya, makanya kayak melahirkan akhir Maret sama awal Desember. Awal Desember. Nah, yang di awal Desember apakah sama ciri-cirinya atau gejalanya dengan yang di Maret? Ini kalau cerita awal Desember ini biar 45 menit ini kurang durasinya. Kurang nih, enggak apa-apa, kita ada sesi kedua. Karena kalau yang di Desember ini itu gejalanya jauh lebih parah dibanding yang pertama. Oh, saya pikir lebih ini malah. Jauh lebih parah. Tapi tetap saya tidak merasa saya kena waktu awal-awal masih pertama kali. Apalagi sudah pernah. Iya, apalagi saya sudah pernah kan begitu. Terus migrain, mulai migrain dulu. Sinusitis saya mau kambuh, ini mau migrain. Itu. Terus jadi waktu migrain ya seperti kau bilang, kalau sakit malah jalan. Migrain saya cuma antisipasi tidak nyetir, tapi saya tetap keluar. Ketemu belanja lah. Iya, ketemu orang, pokoknya tetap keluar. Ke ATM-nya paling penting. ATM, shopping, pokoknya tetap begitu. Terus nanti waktu mulai indera perasa hilang, kan sudah yang pertama kan udah kayak begitu.
Tapi waktu yang pertama indera perasanya sama indera penciuman itu hilang hanya kayaknya 3-4 hari. Waktu mulai hilang indera perasa sama indera penciuman, saya udah curiga, ini kenapa kayak lain? Iya, ini rasa yang pernah ada ini. Ini kenapa kayak yang dulu lagi ya? Enggak deh, mungkin kayaknya ini saya karena flu berat ini saya bilang gitu. Iya. Saya tetap wedding apa segala macam. Pulang wedding, udah saya langsung tidur karena udah panas tinggi. Saya tidur, jadi tetap minum obat demam apa segala macam, obat sakit kepala. Minum teh panas. Ini kok sudah tidak berasa. Udah saya bilang sama suami kan, sama abang, ayah, saya kayaknya hilang indera perasaku ini. Sembarang ini kan. Coba deh kita bikinkan Kak teh, jangan kasih lihat saya gulanya, supaya saya tidak tahu bahwa terserah kita mau pakai gula atau tidak, yang penting jangan. Dibikinkanlah sama abang teh. Saya minum. Dibilang pakai gula, tidak pakai gula. Tahu dia kasih gula 4 sendok besar. Oke. Iya, saya nggak tahu dia tuh mau tes indera perasa saya atau mau saya kasih saya diabetes. Dia bilang, kenapa nih? Dia bilang, astaga Bunda, itu 4 sendok besar itu gulanya. Berarti beneran ini? Sudah mulai panik kan? Iya. Nah, terus kebetulan tadi ada Kak J yang dari Jakarta. JMC Kondang. Terus dia sempat waktu datang sempat nginep di rumah. Dia sudah masuk duluan di Siloam hasil. Waktu dia masuk itu sudah positif dia. Waktu di Siloam ternyata dia positif. Tapi waktu itu kita belum tahu. Jadi udah terlanjur keluar dari rumah sakit, baru Kak J Siloam kasih tahu dari rumah sakit, Pak ternyata hasilnya positif begitu. Karena dia positif, dia saya bilang, aduh nggak apa-apa deh, nggak ada salahnya kita juga swab kan. Ya udah kita swab saja karena biar gimana sih. Kita ini artinya Pepi dan kita. Jadi tunggu dulu. Jadi saya bilang saya karena setelah saya demam, besoknya abang balik dari Malino batuk. Terus bapak demam dan diare. Jadi saya bilang, karena aja gini nggak ada salahnya deh kita swab saja. Ya sudah. Apalagi saya bilang, saya paling terasa karena semua, jadi sekeluarga swab. Ya, saya terus sekeluarga swab. Hasilnya? Hasilnya kita swab pagi langsung. Udah. Yang paling pertama saya sama abang dikasih tahu saya positif hari tanggal 30 itu. 30 November. Jadi yang bikin sepupu saya panik tuh dokter Ece itu panik, kasih tahu karena dia bilang, Kak kita positif dan CT value-nya itu rendah sekali, cuma 9,16. Ya. Ke orang normalnya 40. Iya. Kalau 20 itu sudah warning, kita itu 9 dia bilang abang? gitu. Abang 21,26 atau berapa gitu dia. Terus bapak juga positif, tapi bapak 30. Ya, gitu. Sementara tadi ibu belum tahu ya, ibu nanti ketahuan berapa lama kemudian kalau dia itu OTG karena dia memang OTG. Gitu. Jadi yang paling parah Pipi lagi. Memang saya paling parah. Jadi atas sarannya itu hari Prof Idrus bilang, harus masuk karena virusnya itu keras sekali gitu. Karena jangan sampai kita tidak tahu bagaimana, apalagi kan ada komorbid ya. Komorbid itu saya asma. Ya makanya kalau batuk saya itu udah biasa asma dan sinusitis ya, harus masuk dan bapak harus masuk karena bapak demam diare, usianya kan 70 lebih. Jadi harus masuk. Rombongan masuk ke jadi saya bilang boleh asal masuk berdua. Ya udah masuk berdua ke rumah sakit. Berdua sama bapak saja. Berdua sama bapak. Jadi saya bilang karena saya bilang kalau boleh diopname sama bapak saya mau karena bapak kan sudah 5 tahun jalan tuh pakai alat bantu, pakai tongkat. Jadi ya sekalian menjaga gitu ya. Ya saya bilang supaya saya nggak tahu siapa jaga siapa nanti gitu. Jadi kita masuk berdua. Begitu masuk dokter lihat ininya di UGD itu saya langsung pasang oksigen sama Itu yang langsung apa namanya? Oksigen. Oksigen. Langsung pasang oksigen karena dia bilang saturasi sudah turun, sudah di bawah 95. Saturasi di bawah 95. Iya, karena sudah sesak napas kan. Masuk ke kamar itu saturasi turun terus sampai 92. 92 saturasi. Iya, saturasi 92, kadang 91, makanya itu tidak pernah lepas oksigen. Waktu di bawah 92 turun lagi sudah 90. Akhirnya dibantu dengan nebu itu selama waktu di rumah sakit. Lebih kuatkah merasa dibanding yang terpapar pertama? Atau malah lebih susah hari maksudnya? Yang terpapar kedua ini saya asli lebih dari awal saya kena. Saya tuh negatif setelah 48 hari. 48 hari? Yang keduanya? Yang kedua. Saya dibilang negatif itu setelah 48 hari. Jadi sempat 1 kali negatif masih di rumah sakit. Setelah itu swab kontrol lagi. Positif terus lagi. Sampai nanti 18 Januari baru. 18 Januari? Iya, dari 30 November sampai 18 Januari. Itu di rumah sakit? Di rumah sakitnya 14 hari, sisanya di rumah. Dan di jalan. Karena lewat 2 minggu di rumah, jadi setelah tahun baru, karena saya pikir, sudahlah, ini kan sudah sebulan lebih kan, udah boleh keluar, tapi saya benar-benar yang
tidak mau makan di luar. Di mobil itu cuma bisa berdua, paling banyak sama supir berdua, atau sama suami berdua, sama anak, pokoknya tidak mau rame-rame, duduk jauh-jauhan. Gitu. Sampai sekarang? Kalau sekarang karena sudah negatif, sudah mulai membuka diri. Agak membuka diri. Cuma masih saya jaga itu makan di tempat rame. Sampai sekarang tidak makan di tempat rame. Sampai sekarang saya tidak makan di tempat rame. Itu menurut Pepi kan dengan Dokter Ece sepupuan. Apakah ada penjelasan Dokter Ece itu kenapa bisa kena 2 kali? Jadi menurut Dokter Ece memang ternyata setelah, karena kebetulan adanya Dokter Ece juga Dokter Sultan kena dengan durasi yang sama 9 bulan kemudian. Jadi saya kena Maret, dia kena April. Yang kedua saya kena Desember, dia kena Januari. Jadi menurut Dokter Ece yang informasi dari teman-teman dokternya itu memang kekebalannya imunnya itu cuma 8 bulan. Malahan katanya ada dokter yang kena sudah 3 kali. Oke, jadi masalah kekebalan tubuh ya, iya, imun katanya itu memang imunnya itu hanya sampai 8 bulan maksimal. Jadi anggapan bahwa tidak akan terpapar lagi itu makanya langsung hilang. Iya, jadi sampai sekarang Dokter Ece itu masih selalu tekankan kalau dia udah lihat saya lagi di depan rame, Kak ingat hati-hati. Gitu ya? Iya, karena tidak menjamin lo itu sudah kena 2 kali. Betul-betul hindarin, kalau bisa menghindarin keramaian. Jangan pernah buka masker lama-lama. Jadi semua orang di rumah termasuk Jay sudah positif, sudah negatif. Sudah negatif, alhamdulillah semua sudah negatif. Dan saya serumah itu 10 orang yang kena. 10 orang nih. Jadi kalau satu swab lumayan. Ya, untungnya hari ada swab pemerintah. Jadi udah cepat. Kalau perlu dari jam 6 pagi mereka antri. Dari pengalaman 2 kali kena itu, apa yang Pepi bisa sampaikan ke teman-teman bahwa begini kok, atau mau terlalu khawatir, bikin imunmu lebih enak saja, lebih bagus saja. Kalau yang saya bilang, kalau dari saya karena berapa kali yang Dokter Ece tanya, terus sempat juga ada beberapa teman tanya, saya trauma sekali yang kedua ini, betul-betul trauma sekali yang kedua karena boleh dibilang saya kena long covid. Jadi kalau saya apamu yang sakit, saya bilang kayaknya tuh biji mataku mami ini tidak sakit karena selain sesak napas, nggak bisa rasa makanan, nggak bisa cium, sakit kepala, diare. Saya juga kena yang ruam. Jadi COVID-nya itu gatal yang ruam tuh satu badan begini, ngilu tulang belakang, kayak gitu. Terus yang pegel-pegel, diare juga jalan terus. Jadi biar keluar dari rumah sakit, diarenya itu masih jalan terus, batuknya masih, sesaknya masih. Jadi katanya makanya dibilang kok itu kena long COVID. Dan boleh dibilang indera perasa itu sampai baru-baru ini baru kembali 100%. Baru-baru ini baru kembali. Jadi sebenarnya pada saat negatif itu indera perasa masih belum kembali 100%. Jadi kalau makanan itu rasanya keras sekali, baru kita agak rasa. Tapi kalau enggak, boleh dibilang rasanya samar-samar. Ya jadi 2 kali kena COVID, luar biasa Pepi bisa survive sampai sekarang. Jadi pesannya untuk teman-teman? Kalau saya pesan ya jadi benar-benar terapkan itu yang tetap pakai masker, karena sekarang COVID itu kan sudah bukan lagi orang lain yang kena, sudah orang dekat kita yang kena. Klaster terdekat ya. Klaster terdekat dan tidak kemungkinannya tidak ini menutup kemungkinan kalian juga akan kena seperti itu. Jadi sebaiknya betul-betul jaga imun karena masih banyak yang buka masker, tutup masker. Ya itu saya lihat sendiri bagaimana kalau wedding kadang ada ibu-ibu yang tapi pakai masker. Wedding ditegur. Ya wedding ditegur. Jadi kita sekarang itu semenjak pandemi tim WO itu bikin papan bicara, anak-anak itu beberapa anak itu keliling pakai masker, jaga jarak, baris 2, baris 3 gitu. Apalagi krunya Pepi kan boleh kabarnya dibilang kena itu semua. Anak-anak WO itu mereka juga sampai terpapar sampai 9 orang. Itu dalam waktu yang bersamaan. Jadi anak WO itu sudah bisa mengedukasi dirinya sendiri, sudah tahu cocok ya, nanti orang kita larang pakai masker efeknya seperti ini, mereka udah rasa lah. Itu yang penting, mengedukasi diri sendiri dulu supaya bisa kasih tahu orang lain. Iya, jadi biasa kalau kita kasih orang pakai masker, Bu, biasa ibunya nama Bu, saya barusan negatif loh, ibunya langsung pakai masker. Jadi baru panik kayak gitu. Pertanyaan terakhir Pepi ini, kemarin sempat diundang atau diminta CNN katanya untuk bercerita tentang pengalaman. Ya, jadi ada teman yang lihat wawancara sama live sama Dokter Ece di Instagram, terus lihat juga pengalaman di IG. Jadi teman dari CNN itu minta boleh nggak bagiin dong pengalamannya, edukasi seperti apa kalau kena bagaimana tuh kena COVID 2 kali. Dan itu pun juga ternyata di Instagram CNN menurut mereka masih ada loh tuh netizen yang komen yakin tuh kena COVID 2 kali waktu di bulan Maret. Kan bulan Maret belum ada COVID. Nah, itu masih ada seperti itu loh yang padahal kan kasih foto-fotonya. Iya, bukan dia bilang nggak salah, sakit lain kali Mbak. Ya saya jawab aja, ngerasa sendiri deh nanti. Jadi
Iya. Jadi, mungkin kalau batuk 2 minggu oke lah, dibanding COVID 2 hari, aduh hancur sekali ya. Iya. Apalagi Pepi kan saya tahu ini ya, batuknya lumayan dari dulu kan suka gitu kan? Iya, memang saya kan ada asma kayak gitu. Ya? Jadi kalau ada alerginya tinggi, jadi kalau ada langsung. langsung kena, ada pencetusnya sedikit, langsung kambuh semua itu alergi. Oke, jadi intinya adalah edukasi diri sendiri dulu, edukasi terus diri sendiri. hindari, patuhi 5M, sekarang kan sudah 5M. Iya, 5M sekarang. 5M sekarang, terus keluarga dijaga gitu, Di. Ya, yang paling penting keluarga. Mungkin kalau kita merasa kuat, coba diingat deh keluarga, orang tua, anak-anak. Ya, betul kan, itu. ya. Kalaupun kita kuat, kita ingat itu ingat kita punya keluarga lah. Anak dan orang tua. Anak dan orang tua. Okay. Itu kalau saya itu sih, karena saya lihat sendiri bagaimana saya parah penyakitnya, tapi bagaimana bapak saya struggle itu ngadepin dia harus muntah, yang sudah muntah dia nggak bisa makan, muntah dipaksa juga susah. Jadi saya lihat sendiri bagaimana sih orang tua depan mata kita tuh kena penyakit kan. Nah, jadi itu saja saya langsung lepas oksigen terus bantu bapak, karena bapak udah muntah, udah mual, sedangkan perawat terbatas. Nah itu kita sudah dalam rumah sakit loh, bagaimana yang di luar? Yang di luar ya? Iya, jadi kalau sekarang tidak usah pikir saya sudah pernah kena, saya aman, itu tidak menjamin. Terus saya udah jaga kesehatan, saya duduknya jaga jarak. Kalau bisa mungkin malahan sekarang dari teman-teman suka ajak ketemu, saya bilang tempatnya di mana? Mungkin kayak dari teman-teman live kan suka ajak ketemuan. Iya. Ayo Pepe ketemu sini, di mana Kak? Boleh lihat Kak tempatnya di mana? Besar jika ada orang sepi, jadi ada trauma-trauma sendiri. Padahal itu sebenarnya adalah bentuk pencegahan ya? Iya, dia bilang enggak Ji, biasanya enggak apa-apa Ji, santai kok kita Ji. Nah, sedangkan orang Makassar kita-kitanya tuh bisa 20, 30. Iya, bukan kita berempat. Gitu, jadi saya kita berempat Ji, tapi teman-temannya banyak. Iya, kita jadi meja di samping tapi memang ada trauma. Jadi sampai sekarang juga saya tidak mau terlalu lama dalam ruangan. Kecuali ruangan dengan ventilasi yang bagus. Iya, ruangan ventilasi bagus. Kecuali dalam ruangan itu ada tulis-tulis cek lah, boleh lah. Oke. Gitu. Kalau ruangan negosiasi dan bisa langsung kontrak, deal oke. Dalam ruangan ATM boleh. Oke, mantap. Ya, oke. Terima kasih Andi Rani Deviana alias Pepi. Kalau istri saya bilang apa ya? Mami. Bunda. Oke, Bunda. Itu Bunda. Oke. Mudah-mudahan sehat terus, bisa mengedukasi pejuang COVID, mudah-mudahan sehat terus dan bisa mengedukasi teman-teman yang lain. Amin, ya. Pesannya dari Pepi adalah jaga imun, jaga keluarga, dan terapkan 5M. 5M, ya. Oke, terima kasih Pepi, kita tos dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.